Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama asli saya Juwanso. Untuk alamat saya itu di Rebobong Lor, Morerejo Tempel, Sleman, Yogyakarta. Saya dari tahun 2008 sampai tahun 2019 awal, pas corona itu, saya berjual. Usaha saya itu sebenarnya dagang sayur keliling. Jadi beli di pasar tempel, terus saya keliling di pertama itu dulu daerah Ngentak dan sekitarnya, terus pindah lagi ke daerah Durenan Tejo, Krapyak, Ngangkrik, itu selama beberapa tahun. Dan akhirnya pindah lagi sampai yang terakhir saya berhenti jualan sayur itu di Mulungan, Kulon. Dari situ karena dulu saya mantan YouTuber, saya pernah jadi YouTuber jatilan atau istilahnya kesenian rakyat itu, baik kobros, dayaan, topeng ireng, pokoknya tontonan masyarakat ya. Nah, dari situ saya kok melihat, wah ini potensi untuk jualan makanan di tontonan. Nah, dari situ kebetulan juga saya kenal dengan beberapa, ya banyak pedagang-pedagang di tontonan, baik di Jogja, daerah Sleman sih, sama daerah Magelang itu insya Allah saya kenal semua. Dari situ saya mulai berpikir, kira-kira mau jualan apa ya? Kalau bakso tusuk itu di tontonan itu udah banyak lah yang menjualnya. Kadang dalam satu tontonan itu bisa 3 sampai 7 penjual bakso tusuk. Nah, dari situ saya mencoba ide, bagaimana kalau cilok. Terus saya berpikir bagaimana untuk membedakannya. Ide nama itu cilok Jawa gitu. Cilok Jawa isi ayam. Setelah ketemu apa yang mau dijual dan juga namanya, jadi dalam waktu 2 minggu itu tetangga-tetangga saya yang merasakan, oh ini sudah layak dijual, baik dari segi rasa maupun istilahnya bulatannya itu juga nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar. Nah, setelah itu saya mencoba jualan pertama itu di Mloko, itu di acara kesenian jatilan. Alhamdulillah habis. Itu awal mula cerita bagaimana saya berjualan cilok. Untuk selanjutnya tentang kok langsung pakai kostum itu mulai kapan dan idenya itu dari siapa, itu sebenarnya malah bukan dari diri saya sendiri sih sebenarnya. Dulu pas ada tontonan di daerah Minggir Sleman. Nah, di situ tontonan jatilan. Nggak seperti pemikiran saya waktu mau ke sana, itu kan ternyata di sana itu penjualnya banyak banget, sedangkan penontonnya itu istilahnya sedikit. Jadi ya sambil nunggu-nunggu itu, ya saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang namanya Anang Arseto, rumahnya itu Nggodean. Itu ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon, nggak ada jelunturnya. Terus lah kok tiba-tiba Kang Anang Arseto itu bilang ada di daerah yang lain itu bakso tusuk pakai kostum superhero. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ saya terus berpikir, bagaimana kalau saya aplikasikan ke dagangan saya, jualan cilok gitu.
Tapi dulu waktu itu saya berpikirnya bukan kostum superhero Power Rangers gini sih. Dulu awal-awalnya badut, sampai saya pernah nyari ya, istilahnya nyari di mana tempat jualan badut ya, lihat juga di Facebook Marketplace kayak gitu. Tapi ternyata kok mahal-mahal semua itu loh. Satu paket itu mahal semua. Nah, terus browsing-browsing di Facebook itu saya menemukan sebuah grup kok yang membahas itu tentang kostum, ya baik kostum robot atau kostum apa-apa, istilahnya kostum superhero. Nah, dari situ saya beralih dari sebelumnya berpikir untuk ke badut, saya beralih ke daripada badut itu lebih menarik kalau kostum superhero. Nah, itu awal mula saya mendapatkan inspirasi memakai jualan, Pak. Jualan cilok itu pakai kostum, itu awal mulanya seperti itu. Untuk mulai kapannya sebenarnya belum lama juga sih, karena untuk pembuatan kostum juga membutuhkan waktu yang lama. Mungkin baru sekitar 2 mingguan ini saya pakai kostum ini. Untuk di tontonan Jadilan memang sudah pakai kostum ini untuk istilahnya ikon saya. Jadi kalau pengunjung yang datang itu, wah itu Cilok Jawa Power Rangers. Nah, itu kan mungkin lebih mengena di pemikiran anak-anak gitu kan. Karena ya memang sasaran saya anak-anak, walaupun tidak menutup kemungkinan penyuka cilok itu juga orang dewasa juga sih. Suka dukanya itu, kalau duka sih sebenarnya ya enggak sih. Nah, saya selalu berusaha pokoknya enjoy istilahnya di setiap momen itu. Kalau mungkin sih bukan duka juga sih sebenarnya. Memang hal yang harus dilewati itu gini. Mungkin kalau pas di tontonan kesenian Jadilan itu kan panasnya gitu. Untuk kostum itu kalau pas siang-siang panas. Tapi kalau untuk pas mangkal di sini nggak terasa panas juga, karena memang anginnya itu lumayan kencang. Jadi istilahnya tetap adem juga. Kalau sukanya itu gini, kadang gini, suatu kepuasan tersendiri bagi saya, bisa istilahnya menyenangkan orang lain, terutama ya mungkin anak-anak gitulah. Contoh konkretnya gini, bukan masalah dia beli cilok saya atau enggak masalah. Tapi kalau dia itu ngajak salaman, ngajak tos atau ngajak gimana itu, terus saya tos juga, kan dia anak-anak kecil pada suka gitu loh. Itu istilahnya kepuasan tersendiri bagi saya. Nah, kalau dibilang kelebihan cilok saya dibanding cilok-cilok yang lain, itu kalau saya sudut pandangnya gini, setiap orang kalau makanan itu kan orang merasakan beda-beda lah. Satu orang bisa bilang enak, orang lain juga bisa bilang oh ini kurang. Tapi untuk cilok saya itu, ini benar-benar baru di dunia percilokan, karena kebanyakan kan kalau di Jogja itu ciloknya cilok Sunda yang banyak yang dijual itu kan. Nah, ini kok cilok Jawa gitu loh. Pertama orang penasaran, kenapa kok cilok Jawa? Kalau jawaban pribadi saya, karena memang untuk bahan-bahannya itu bisa dibeli dari warung sekitar kita, dan juga rasanya nggak keras. Cilok saya itu walaupun lama
itu nggak keras, dalam posisi dingin pun nggak keras, lebih ke empuk gitu, nggak terlalu kenyal-kenyal banget juga. Dan yang jelas dalam pembuatannya saya selalu berusaha dengan maksimal secara bersih dan higienis gitu. Oh iya, kalau untuk omset jualan cilok itu saya ambil rata-rata ya. Kalau saya buat 1 kilo bahan itu saya dapat bisa dijual total itu bisa sampai 65 ribuan kurang lebih seperti itu. Untuk pembuatan kalau pas hanya mangkal di depan Indomaret Jalan Magelang AM 13,5 atau yang lebih dikenalnya di Pentung sini, itu saya hanya stagnan di 2 kilo. Jadi tiap hari ada lemburan tontonan itu total bisa sehari itu 5 kilo. Tapi juga nggak tiap hari karena kebanyakan kalau di daerah sini, daerah Sleman, itu tontonan yang malam itu malam minggu datang. Tapi juga alhamdulillah selama saya mangkal di sini banyak pelanggan-pelanggan yang cocok dengan cilok saya. Kalau keinginan atau harapan dan impian saya ke depan, saya ingin membesarkan usaha cilok Jawa ini. Mungkin beberapa tahun harus bisa terwujud. Istilahnya saya stay di rumah, saya yang membuat, terus ada orang yang menjualkan, dan itu kan bisa menjadi lapangan pekerjaan juga bagi orang lain, tapi dengan ide dan konsep dari saya. Motivasi untuk para penonton, kalau dari pribadi saya dan juga berkaitan dengan istilahnya pekerjaan saya yang seorang tukang cilok keliling, saya ambilnya gini, zaman sekarang itu nggak usah terbawa gengsi, harus bisa buat usaha sendiri. Kalau kita hanya menggantungkan dari satu usaha, ya saya rasa semakin ke depan perekonomian kehidupan itu juga bukan semakin mudah, karena justru malah semakin sulit juga. Kita harus bagaimana caranya kita tetap maju dan tidak kalah. Jangan gengsi, jangan mudah putus asa, pokoknya tetap berdoa dan ikhtiar, pasti ada jalan. Ayo buat penonton semua, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Berkenan dengan video ini, silahkan komen-komen, nanti pasti akan dijawab oleh admin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Separuh Jalan. Semoga memberi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Dari saya, penjual cilok Jawa berkostum Power Rangers, cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.